Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damara Mumtasumu, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video kali ini saya akan mereview atau mengulas mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan madrasah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ini. Simak videonya ya teman-teman. Mata kuliah ini membahas tentang materi-materi atau mata pelajaran agama Islam yang ada di sekolah atau madrasah. Nah, kalau di sekolah umum biasa dikenal dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam atau yang biasa disingkat dengan PAI. Sedangkan di sekolah madrasah seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah sederajat itu dibagi menjadi beberapa mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah atau tasawuf. Tujuan dari mata kuliah ini agar mahasiswa itu mengetahui materi-materi agama Islam, apa saja sih yang dipelajari dan diajarkan di sekolah-sekolah dan madrasah itu. Pada mata kuliah ini, dari awal hingga UTS mempelajari materi-materi agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah. Yang pertama itu Al-Quran. Membahas mengenai ilmu tajwid, qiraat, ilmu tafsir, asbabun nuzul, dan bahasa Arab. Yang kedua yaitu hadis. Seperti hadis riwayah, hadis diroyah, mustalah hadis, takhrij hadis, dan naqdul hadis, juga membahas sejarah hadis. Yang ketiga itu membahas tentang fikih yang di dalamnya itu mempelajari ibadah, muamalah, munakahah, muasirah, dan usul fiqh. Yang keempat itu mempelajari akidah. Di dalamnya itu membahas sejarah, aliran-aliran akidah, tema-tema akidah, akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Syiah, dan akidah Maturidiyah. Dan yang terakhir yaitu ada sejarah atau tasawuf, mempelajari tentang sejarah tasawuf, pembagian ilmu falsafi dan amali, tokoh-tokoh ilmu tasawuf, ajaran-ajaran tasawuf, kitab-kitab tasawuf, tasawuf di Indonesia, dan tasawuf Al-Ghazali. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu Al-Quran, yaitu tentang ilmu tajwid. Pembahasannya itu mengenai pengertian ilmu tajwid, dalilnya, tujuan mempelajari ilmu tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, peletakan dasar ilmu tajwid, dan macam-macam bacaan ilmu tajwid. Pengertian tajwid. Tajwid berasal dari bahasa Arab, yaitu jawwada yujawwidu tajwidan, yang berarti tahsin, yang artinya itu memperbaiki atau membaguskan. Sedangkan menurut istilah, tajwid adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minas shifah. Yang artinya itu mengucapkan setiap huruf dari makhraj, tempat keluarnya, dengan memberikan hak dan mustahaknya dari sifat huruf. Dalil dasar penyusunan ilmu tajwid itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jawwidul Qur'ana fa inna tajwida hilyatul qiraah, yang artinya baguskanlah bacaan Al-Quran, maka sesungguhnya membaguskan bacaan Al-Quran itu hiasan qiraah atau bacaan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ini adalah supaya dapat membaca Al-Quran dengan baik, fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid maka akan terjerumus kepada kesalahan yang berdampak buruk terhadap nilai ibadahnya dan dapat mengurangi nilai pahalanya juga.
Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, adapun mengamalkannya hukumnya fardu ain bagi setiap pembaca Al-Quran. Maksudnya adalah meskipun mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah suatu keharusan atau fardu ain. Nah, hal ini itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Peletakan dasar ilmu tajwid. Nah, siapa yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, aspek pewahyuan Al-Qur'an. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW, aspek amaliyah yang mempraktikkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga itu para imam qiraah, aspek secara teoritis nazariyah seperti imam qiraah Abu Muzahim, Musa bin Ubaidillah atau Abul Aswad Ad-Du'ali. Macam-macam hukum bacaan ilmu tajwid. Nah, hukum bacaan ilmu tajwid dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada hukum nun sukun dan tanwin, hukum bacaan mim mati, hukum mim dan nun bertasydid, hukum bacaan al-ta'rif, hukum mad, hukum idgham shogir, dan hukum tafkhim dan tarkik. Hukum nun sukun dan tanwin itu izhar, idgham, ikhfa dan iklab. Hukum bacaan mim mati itu seperti ikhfa syafawi, idgham mimi dan idhar syafawi. Hukum mad itu mad asli dan mad far'i. Hukum idgham shogir, idgham mutamasilan, idgham mutajanisan dan idgham mutaqariban. Hukum tafkhim dan tarkik seperti hukum huruf alif, hukum huruf ro, dan hukum huruf lam. Nah, hukum bacaan al-ta'rif itu seperti al-syamsiyah dan al-qamariyah. Pada pertemuan setelah UTS hingga UAS, kita mempelajari atau mereview sebuah buku paket, yaitu buku paket MA, SMA, dan SMK kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sini saya akan membahas mengenai buku paket kelas 10 SMA. Review buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 10. Nah, di sini itu membahas mengenai deskripsi buku, metode pembelajaran, deskripsi materi, dan kritik dan saran. Deskripsi buku. Nah, buku ini itu disusun berdasarkan amanat Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang standar isi kurikulum 2013. Sedangkan sistematika penyusunan buku didasarkan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Nah, di dalam standar proses, pembelajaran dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan siswa melalui pendekatan saintifik dengan langkah-langkah diantaranya itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Judul buku ini yaitu buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Penulisnya Nelty Khairiyah dan Suhendi Zen. Penelaahnya Muhammad Serozi, Yusuf Ahasan, Nur Hayati Jamas, dan Asep Nur Sobah. Editornya Samsunisa Lestianingsih. Penerbitnya Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2017, jumlah halaman 202 halaman, cetakan ke-1 yaitu pada tahun 2014 jilid 1, cetakan kedua yaitu pada tahun 2016 edisi revisi, dan cetakan ketiga yaitu pada tahun 2017 edisi revisi, disusun dengan huruf kalibri. Penulisan buku ini menitik beratkan pada 5 aspek pendidikan agama Islam. Yang pertama, aspek Al-Quran dan hadis, aspek akidah, aspek fikih, aspek akhlak, dan aspek sejarah. Nah, metode pembelajarannya yaitu guru, sumber belajar, dan siswa. Nah, guru kepada siswa yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Nah, siswa kepada sumber belajar yaitu dengan metode study tour dan simulasi. Di dalam buku ini terdapat 11 bab, yaitu yang pertama, bab 1, aku selalu dekat dengan Allah. Di dalam bab ini membahas mengenai pengertian dalil Asmaul Husna, menjelaskan makna-makna Asmaul Husna seperti Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Malik. Diberikan juga pesan-pesan mulia mengenai kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dan juga dijelaskan bagaimana menerapkan perilaku mulia yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna.
Bab kedua, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian. Nah, di dalam bab ini membahas mengenai makna aurat, jilbab, dan busana muslimah, ayat-ayat Al-Qur'annya, dan hadis tentang perintah berbusana muslimah. Nah, pada bab ketiga yang berjudul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Di dalam bab ini membahas mengenai makna kejujuran, meliputi pengertian jujur, pembagian sifat jujur, ayat-ayat dan hadis tentang perintah jujur, dan kandungannya. Bab 4 yang berjudul Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Di dalam bab ini membahas mengenai Al-Quran, hadis, ijtihad, pengertian Al-Quran, kedudukan dan hukum yang terdapat di dalamnya, pengertian hadis dan sunnah, kedudukan sebagai sumber hukum Islam, fungsi hadis terhadap Al-Quran, macam-macam hadis, pengertian ijtihad, syarat-syarat berijtihad, kedudukan dan bentuk-bentuk ijtihad, serta dijelaskan pembagian hukum Islam. Bab kelima yang berjudul mendalami perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Bab keenam, meneliti hidup dengan kemuliaan. Bab ketujuh, malaikat selalu bersamaku. Bab kedelapan, hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Di dalam bab 8 ini membahas mengenai makna haji, zakat dan wakaf, meliputi pengertian, hukum, syarat, rukun, jenisnya, keutamaannya, dan hikmah haji, zakat, dan wakaf. Bab 9 yang berjudul meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dalam bab ini membahas mengenai hijrah, titik awal Rasulullah, dakwah di Madinah, substansi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, meliputi membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah meliputi meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, surat Nabi SAW kepada raja-raja, dan penaklukan kota Mekah. Bab 10 yang berjudul nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Dalam bab 10 ini membahas mengenai kewajiban menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, ayat-ayat dan hadis tentang pengetahuan mencari ilmu. Bab ke-12 yang berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Di dalam bab 11 ini membahas mengenai pengertian, hukum, kategori, hukuman bagi pezina, hukuman bagi yang menuduh berzina, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina serta kandungannya. Kelebihan buku. Nah, di dalam buku ini sudah terdapat tugas untuk mencari ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan materi. Yang kedua, dijelaskan bagaimana menerapkan perilaku mulia yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan pembahasan pada setiap materi. Yang ketiga, mengkritisi kejadian atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang keempat, di setiap bab terdapat rangkuman untuk memudahkan peserta didik di dalam memahami materi. Yang kelima, terdapat evaluasi untuk menguji sejauh mana pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir itu terdapat daftar pustaka. Kelemahan buku. Nah, yang pertama itu kritik dari saya. Nah, isi buku ini sudah sangat lengkap, jelas dan sistematis. Hanya saja penulis kurang memberikan contoh ayat-ayat Al-Quran maupun hadis di dalam bentuk bahasa Arab. Saran, penulis memberikan contoh-contoh ayat Al-Quran dan hadis di dalam bentuk bahasa Arab guna agar siswa mengetahui bentuk asli dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengikuti mata kuliah materi agama Islam di sekolah dan madrasah ini, saya dapat mengetahui materi-materi dan buku ajar yang dipakai dan diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah. Kelebihan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diberi kesempatan serta dilatih untuk bisa menyampaikan isi dari mata kuliah ini dengan sistem pembuatan video pembelajaran dan dipublikasikan melalui YouTube.
yang mana bertujuan untuk melatih mental dan keberanian mahasiswa sebelum terjun ke dunia mengajar yang sesungguhnya. Nah, saran saya, semoga kedepannya mahasiswa selanjutnya mengoptimalkan diskusi kelompok antar mahasiswa agar menghasilkan pembahasan yang lebih berbobot dan berdampak baik untuk mata kuliah ini. Baik, sekian review dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.